Shalom, Bapak Ibu Saudara, pecinta Tabura Injil dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa dalam renungan yang disampaikan oleh siaran Tabura Injil di saat ini. Kita akan kembali mendengar dan merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena cinta, kasih, dan anugerah-Mu, kami boleh diperkenankan untuk menikmati hidup di hari ini kembali. Dan pada kesempatan ini kami pun akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami dalam buat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami apa maksud Tuhan bagi kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami dan memampukan kami, supaya tidak hanya kami memahami firman Tuhan, tapi kami pun disanggupi untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, pecinta Tabura Injil, di saat ini bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca ataupun kita renungkan secara bersama-sama terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 119 pada ayatnya yang ke-26, 27 dan ayatnya yang ke-28, berbunyi demikian. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pecinta Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema bagi kita saat merenungkan bagian firman Tuhan ini yaitu manusia terbatas yang berpaut pada firman-Nya. Manusia terbatas yang berpaut pada firman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia kita sadar bahwa sehebat apapun kita, dengan segala kemampuan, dengan segala kesanggupan yang ada pada kita, tapi pada akhirnya sebagai manusia kita ini terbatas. Ada saat, ada waktu di mana kepintaran, kekuasaan, uang, dan harta kekayaan yang kita miliki tidak mampu menolong kita atau tidak dapat kita andalkan. Dan di saat itu yang hanya bisa kita lakukan adalah melipat tangan, bertekuk lutut, dan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Mengangkat hati serta bermohon belas pengasihan Tuhan atas pergumulan yang kita hadapi, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sangat tertekan. Entah itu karena sakit penyakit, karena masalah keuangan, karena pekerjaan, tapi juga mungkin karena pergumulan rumah tangga. Bahkan seringkali kita bisa saja menderita ataupun kita mengalami ketertekanan hidup karena difitnah. Bahkan juga penderitaan itu bisa menghampiri kita ketika kita ada dalam suatu beban karena duka cita dan sebagainya. Dan di saat seperti inilah kita pun menyadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga doa dan mendengar firman Tuhan itulah yang kita butuhkan. Karena itulah jawaban hidup dari semua pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, pecinta Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pemazmur dalam bacaan ini pun menyatakan bagaimana Tuhan juga menjawab dia dalam gumul yang menduka citakan hatinya. Di saat ia bergumul di tengah-tengah duka yang ia hadapi. Kita tidak tahu apa yang membuat dia berduka. Tapi satu hal pasti, di saat beban penderitaan yang ia hadapi ini telah membuat dia lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Beban yang ia hadapi membuatnya lebih banyak datang dan bercerita kepada Tuhan. Ia menceritakan semuanya kepada Tuhan. Karena itu di ayat 26 berkata,
jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dengan Engkau. Yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan. Dan Tuhan menjawab aku. Pemazmur menyatakan setelah semua yang ia hadapi diceritakannya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab pemazmur. Dalam hal ini, beban gumul yang disampaikan dalam doanya kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan dengan firman Tuhan yang diberikan kepadanya. Atau dengan kata lain, pemazmur mendapat jawaban Tuhan itu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kepadanya kekuatan sekaligus meneguhkannya. Karena itu pemazmur pun meminta agar Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dari bagian firman Tuhan ini, kita pun dapat belajar. Kita belajar bagaimana firman Tuhan dibutuhkan. Tidak sebatas yang berisikan berkat-berkat serta janji-janji penyertaan Tuhan saja. Tapi yang kita butuhkan juga adalah ketetapan-ketetapan Tuhan berupa arahan-arahan serta teguran-teguran, peringatan-peringatan yang peringatan-peringatan Tuhan yang harus diperhatikan. Supaya kita tetap berjalan dalam jalur yang benar menurut Tuhan, bukan menurut kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, pecinta taburan Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita senang mendengar firman Tuhan yang berisikan janji-janji penyertaan Tuhan. Kita senang mendengarkan firman Tuhan yang berisikan janji keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi di saat firman Tuhan juga mengingatkan kita, saat Tuhan menegur kita dengan segala bentuk kekerasan hati serta dosa-dosa yang kita lakukan, maka seringkali kita menjadi pribadi yang suka cepat marah, tersinggung, dan sebagainya. Kita jadi orang percaya tapi kita tidak mau memberi diri untuk diatur oleh Tuhan menurut apa yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Sehingga seringkali kita suka marah atau suka ngambek dan kita tidak mau ibadah. Kita marah Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pecinta taburan Injil dikasihi diberkati oleh Tuhan. Tema kita saat ini sekali lagi, yaitu manusia terbatas yang berpaut pada Tuhan. Mau mengajarkan kepada kita semua bahwa firman Tuhan adalah jawaban yang menghiburkan dan juga meneguhkan kita sebagai manusia yang terbatas ini. Karena itu keputusan untuk berpaut atau sama dengan mengikat erat-erat hati kita yang melekat pada firman Tuhan, ya. Ini adalah sebuah keputusan yang benar, keputusan yang terbaik. Karena itu mari bertanya dalam diri masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengakui firman Tuhan atau Alkitab yang kita pegang ini sebagai jawaban atas semua gumul hidup kita? Karena itu kita mau terus memberi diri juga, memberi waktu untuk kita boleh ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa dan mendengar firman Tuhan. Dan kita juga diminta untuk harus meresponinya dengan cara hidup menurut setiap ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan pada kita melalui firman-Nya. Supaya apa? Supaya hati kita semakin melekat pada Tuhan dan semakin kita tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Maka firman Tuhan yang dibaca saat ini ataupun firman Tuhan yang selalu dibaca dan direnungkan itu terus dapat kita gumuli, supaya akhirnya Tuhan juga memampukan kita untuk hidup di dalamnya, yakni semakin hidup berkenan bagi Tuhan. Karena kita semakin sadar betapa terbatasnya kita dan betapa bergantungnya kita bagi Tuhan. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di sorga, yang telah memberikan firman-Mu bagi kami, menjadi makanan rohani bagi kami, tapi juga sekaligus menjadi pedoman yang selalu ataupun senantiasa mengarahkan kami dalam menapaki
hari-hari hidup kami di dunia ini. Kami semakin menyadari bahwa betapa terbatasnya kami sebagai manusia dalam menjalani kehidupan kami. Akan ada saat atau waktu di mana segala kemampuan yang ada pada kami, baik kepintaran, tapi juga uang, harta, kekayaan, bahkan kekuasaan, tidak akan memiliki kekuatan apa-apa. Dan pada masa-masa seperti ini, yang kami butuhkan adalah kekuatan tangan Tuhan yang menyertai kami. Karena itu pada saat ini kami bermohon kepada Tuhan, sempurnakanlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua disanggupi untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia saja, tapi Tuhan berkenan memberikan kepada kami kekuatan, kesanggupan untuk kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Saat firman Tuhan kami dengar, kami baca ataupun kami dengar, kami juga terus bergumul untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan firman Tuhan semakin hidup dalam diri kami. Supaya dari kehidupan kami ini, kami pun dapat memancarkan terang kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami membawa hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk perkenan dan penyertaan-Mu bagi kami saat ini ketika kami boleh ada dalam perenungan firman-Mu. Dan kepada Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam perjalanan hidup yang akan kami jalani ke depan. Tuhan Yesus, kiranya tangan kekuasaan Tuhan terus menaungi kami, menyertai, melindungi kami, dan memampukan kami untuk kami semakin berarti bagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami secara bersama sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami diberikan kesempatan untuk ada dalam dunia ini, Tuhan Yesus tolong kami untuk kami juga semakin menjadi pribadi yang tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tapi juga semakin hidup memberkati karena kami semakin diperkenankan oleh Tuhan. Dalam tangan Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara, pemerintah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Tapi juga kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan bagi setiap kami masing-masing sebagai hamba-hamba Tuhan. Secara khusus GKI di tanah Papua, dalam persiapan diri sesaat ke depan, kami akan menghadapi suatu peristiwa besar, yaitu lewat sidang sinode ke-18 yang akan berlangsung di Waropen. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua hal yang menyangkut segala persiapan menyangkut sidang, baik yang dipersiapkan oleh pimpinan gereja GKI Tanah Papua, BPAM, Sinode, tapi juga secara khusus kami yang dipercayakan oleh Tuhan, baik sebagai tuan rumah, panitia, Waropen, bahkan juga kami yang Tuhan percayakan sebagai panitia transit Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Kiranya dalam kasih hikmat Tuhan, kami semua disanggupi baik oleh pemerintah tapi juga sebagai gereja Tuhan. Kami dapat mempersiapkan diri untuk dapat mensukseskan kegiatan sidang yang akan berlangsung. Dengan menjadi panitia transit, kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang menjadi bagian-bagian dari pergumulan kami sebagai panitia transit Kabupaten Kepulauan Yapen, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah oleh kasih Tuhan, semua hal yang kami butuhkan, Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih dan berkat-Mu, sehingga pada akhirnya semua yang terbaik akan dipersembahkan oleh Tuhan dalam menopang segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan yang ada di tempat ini, tapi juga berkat kasih setia Tuhan menaungi setiap anak-anak Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Dengan beban-beban gumul masing-masing kami,
Kami percaya bahwa kami tidak melangkah sendiri. Kasih setia Tuhan akan senantiasa menaungi kami, sehingga yang terbaik dalam kasih dan rencana Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.